Penyidik Subdit Siber, Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka karena hasil uji forensik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, video asusila tersebut direkam pada tahun 2017 silam di salah satu hotel di Medan, Sumatera Utara. GA dan MYD dikenakan undang-undang tentang pornografi dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ini kita persangkakan di pasal 4 ayat 1, yaitu pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Oke, guys. Akhirnya misteri video 19 detik terpecahkan ya. Ternyata Setelah banyak orang yang mencari tahu apakah ini benar ya, mencocok-cocokkan kamarnya. ya, apakah Bapak Weli ikut serta mencocokkan? Termasuk ya. Mencocok-cocokkan bajunya ya. Ternyata Enggak, saya cuma baca. baca. Nah, akhirnya suatu hari menjadi misteri itu terpecahkan ya. Karena si pelakunya tersebut GA, Dan MB. MYD MB. dan MYD itu kooperatif ya. Mereka memberikan keterangan bahwa mereka memang adalah pelaku dari video asusila yang beredar tersebut. Kronologinya ya karena dipanggil ya oleh pihak Betul. kepolisian untuk memberi klarifikasi ya apakah yang di dalam itu adalah mereka itu. Malah sempat juga berkonsultasi dengan salah satu pengacara ya, lawyer top. Bang Hotman Paris. Ya, jadi sedikit secara nggak langsung ada termuncul lah sedikit gitu. Ya, sudah terlihat sebenarnya dari omongan itu kan. Iya, sampai pada akhirnya polisi menetapkan para saksi sebagai tersangka ya. Ya. Dan sebelumnya memang GA itu yaitu Gisela Anastasia itu sebelumnya memang ditetapkan menjadi saksi dulu hanya sebagai saksi, namun naik Jadi tersangka. ya menjadi tersangka. Tepatnya, tidak tepat ya. Berapa hari lalu GA sudah menyatakan permintaan maaf ya ke masyarakat Indonesia. Mengadakan konferensi pers ya. Karena mungkin baginya sudah menimbulkan kegaduhan ya di masyarakat, minta maaf juga kepada keluarga, rekan-rekan dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun juga permintaan maaf itu tetap tidak akan menghentikan proses penyidikan. Ya. Jadi proses hukumnya tetap berlanjut. Nah mungkin yang baiknya adalah ya jadi pertimbangan dari majelis hakim lah ya untuk meringankan amar putusan ya dalam hal sanksi pidana ya. Sementara kan juga GA itu tidak dilakukan penahanan meskipun kalau menurut pasal 21 itu memang layak untuk ditahan ya. Tapi mengingat GA itu tadi kooperatif dan tidak berusaha menghilangkan barang bukti, maka GA hanya sebagai tersangka yang wajib lapor setiap 2 kali dalam 1 minggu. Mungkin jadi pertanyaan bagi pemirsa mengenai ancaman pidana yang berpotensi dikenakan kepada Gisel. Untuk sejauh ini yang dikenakan adalah menurut undang-undang pornografi ya, pasal 4 ayat 1 itu kalau nggak salah. Mengapa demikian? Karena masyarakat mesti tahu bahwa menyimpan video porno itu melanggar undang-undang ya.
Dan meskipun untuk iya, meskipun untuk koleksi pribadi. atau meskipun sudah suami istri itu tidak diperkenankan ya. Nah, perihal undang-undang ITE mungkin sampai sekarang belum dikenakan, itu masih dalam tahap penyidikan. Tapi informasi terakhir, GA diduga pertama kali mengirimkan video itu ke pasangannya tersebut ya. MYD ya. Apabila memang demikian terbukti ya bisa ini ya, bisa undang-undang ITE bisa saja dikenakan ya. Walaupun sebenarnya itu bukan ke muka umum ya, tapi melihat unsur Antara dua pribadi, Iya. dua pribadi itu tetap ya. melihat unsur sistem apa itu kan dokumen elektronik ya. Cuma ya masih digodok-godok lah, karena harus kalau pakai ITE harus bisa diakses oleh halayak ramai ya, dan memang dia sengaja untuk mentransmisikan video tersebut ke sosial ya, ke lingkungan sosial. Mungkin itu yang sekarang masih menjadi digodok-godok lah, bisa nggak ITE diancamkan di situ. Cuma demikian pula di undang-undang pornografi, ITE pun melarang bagi setiap orang untuk menyimpan video-video mantap-mantap ya. Ya. Cuman sejauh ini masih di pornografi. Kembali kalau di ITE itu di 27 ayat 1 ya, barang siapa yang mentransmisikan dokumen elektronik ya sehingga bisa diakses orang banyak yang melanggar kesusilaan. Ya. Jadi di sini pesan kami itu adalah kalau seandainya teman-teman hobi nonton yang enak-enak itu, Mantap-mantap. kalau sudah nonton itu, kalau seandainya sudah ada dapat kiriman, sudah nonton atau nggak usah lah disebar, atau sudah cukup di kalian terus langsung hapus, jadi nggak langsung, jadi nggak panjang gitu. Nah, Iya, nggak ada. penyebarannya nggak Jadi panjang. panjang nanti ya. Karena yang ditelusuri nanti itu termasuk yang pertama kali menyebarkan. Ya, yang itu benar. Itu kan terkena. itu yang pertama kali kan Iya. ditangkap kan, karena dia menyebarkan. Padahal dia cuma sebenarnya dapat sama orang, dari orang juga kan. Iya, jangan karena ikut nyebarin iseng ya kena ancaman 6 Iya. sampai 12 tahun. Zaman sekarang guys, berhenti yang iseng-iseng foto ini dikirim apa tuh, iseng foto pap apa sebutannya tuh, pap tuh pap Post a picture. Hah? Post a picture. Ah. Nggak kirim foto. Iya, artinya tuh pap tuh post a Post a picture picture. ya. Oh, tapi kalau aku nonton yang di ini apa tuh, yang di YouTube itu, pap tuh ini dia minta foto telanjang kayak itu, pap dong. Atau dimicet-micet yang kita pernah bahas dulu kan Iya, kayak itu. iya, iya. Nah itu kan artinya, oh pap tahu kalau pap tuh pas post picture. Berhenti ya, berhenti Iya. untuk kirim-kirim ini, jangan sampai masa depan terhenti hanya karena keisengan belaka. Iya. Hindari juga pergaulan bebas ya. Pergaulan sebenarnya banyak sih, jangankan bukan jangankan artis ya, di Palembang ini pun ada kan yang selebgram, yang sekarang jadi selebgram, dulunya itu yang pernah pernah dipergokin sama Iya, itu kan dilabrak. dilabrak, itu kan sebelumnya dia punya kasus. Dia kayak gitu juga sama kayak GA kan, tapi tidak ada yang melapor. Artinya sebenarnya GA itu apes sih, karena dia memang terkenal. Iya. Kebetulan memang pelapornya ada ya. Ya. Pelapor ini tiba-tiba muncul, kita nggak tahu siapa. Iya, pelapor itu kan cuma hanya pengen naik daun, Mel. Bisa jadi. Ya. Karena dia Tapi terkenal. kalau nggak naik daun, dia mungkin berangkat dari ini ya. Habis itu. Ya mungkin selain ingin terkenal, mungkin dia memang berangkat dari rasa Empati. prihatin
Gak empati, prihatin mungkin dia. Prihatin. Lihat kok artis gitu ya. Malah jadi konsumsi anak-anak. Bisa jadi kok cuma dia tuh sebenarnya mau ngomong kok cuma 19 detik, dia tuh pengen lanjutannya guys. Ya, Tanggung soalnya videonya tuh tanggung 19 detik tuh dikit nian kayak gitu. Maksudnya video tutorial masak gitu. Ya benar maksudnya kayak gitu. Sudah, apa lagi ada yang mau ditanya ini Agung? Ada yang nak tanya? Boleh? Ini Nuha, ada yang nak ditanya? Tidak ada? Kalau ada yang nanya kita jawab ya gitu. Ya. Oke guys, sampai sini dulu kita bahas tentang Gisel. Semoga ke depan tidak ada Gisel lagi. Tindakan-tindakan seperti Gisel yang lain. Ya, betul. Ya. Jangan lupa selalu untuk dukung kami dengan cara meng-share ke teman-temannya. Kalau seandainya ada pertanyaan, ada yang pengen berkonsultasi sama kami, Komen di bawah. bisa komen di bawah atau kirim email di pengacara@channel@gmail.com Atau di Instagram atau kita. di Instagram kita DM ya. Pengacara Channel. ya di Indonesia Pengacara Negara. Channel. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.